Anda ngamen untuk mendapatkan dana untuk membangun pendidikan masyarakat desa. Mulia sekali. Silakan Anda ceritakan. Hanya karena modal bagaimana saya dan tim bisa berbuat untuk teman-teman di desa yang memang sangat-sangat membutuhkan sentuhan. Saya dan tim itu 4 orang nyanyi semua nih di berbagai macam di berbagai tempat kafe-kafe yang udah disampaikan kan bahwa kita mau manggung nih nyanyi-nyanyi. Jadi hasil dari itu kami kumpul untuk kita salurkan ke teman-teman desa. Biasa juga kami juga belanja langsung sih. Kita langsung belanja, taruhlah belanjanya ATK ya, pulpen, buku-buku untuk mereka bisa gunakan. Lebih ke edukasi sih Bapak. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November, Kanal Edukasi Pariwisata Indonesia kembali hadir. Kali ini akan berbincang dengan pelaku pariwisata di daerah untuk mencari apakah ada pahlawan kecil untuk pariwisata. Telah hadir bersama kami rekan Rasmala Dewi yang merupakan pemandu wisata dan peneliti untuk menampilkan potensi pariwisata The Hidden Destination, khususnya di Bau-Bau, Pulau Buton, dan Pulau Muna di Sulawesi Tenggara. Selamat pagi rekan Rasmala Dewi, apa kabar? Kabar baik Bapak. Oke, selamat bergabung di podcast Pariwisata Indonesia. Untuk lebih akrabnya, saya sapa Anda sebagai rekan Dewi. Is that okay? Yes, sir. Oke, silakan Anda memperkenalkan diri dan menyampaikan apa kegiatan yang Anda lakukan untuk pariwisata Indonesia di Sulawesi Tenggara. Silakan. Baik Bapak, terima kasih banyak. Oke, teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Rasmala Dewi Rahman. Saya lebih dikenal dengan panggilan Dewi. Saya adalah seorang penggiat pariwisata, pemerhati budaya, dan exactly lebih tepatnya lebih ke konsultan pariwisata juga bisa seperti itu. Baik, basically saya berawal dari relawan edukasi desa-desa wisata yang pada akhirnya dipercayakan sebagai pendamping desa-desa wisata se-Sulawesi Tenggara. Itu saya dengar Anda juga sebagai penggiat untuk keluar masuk gua. Oh iya, baik Bapak, itu sebenarnya bagian dari hobi saya juga. Jadi dari hobi saya legalitaskan hobi-hobi itu. Jadi saya spesifikasinya lebih ke cave water, underwater, gua berair dan gua kering. Oke, di mana wawasan yang Anda tuju pada saat melakukan kegiatan Anda? Oke, kalau kawasan Central Point ya, Central Point untuk kawasan gua yang terbanyak di Sulawesi Tenggara itu, saya lebih banyak eksplor ke Buton Tengah, Kabupaten Buton Tengah, gitu. Dan untuk yang beberapa titik lain adanya di Kabupaten Wakatobi dan di Buton Selatan. Itu saja Bapak untuk gua-gua sesultan. Oke, rekan Dewi, sebelum kita berbincang lebih jauh mengenai apa yang Anda kerjakan, sampaikan dulu di mana lokasi dari tempat-tempat yang Anda sampaikan seperti Buton Tengah, Wakatobi. Kita ambil patokan dari katakanlah Makassar, Sulawesi Selatan. Silakan. Kita bisa lewati laut melalui kapal pelni, terus kita bisa melewati transportasi udara lewat pesawat. Kalau kita naik pesawat itu menuju Bau-Bau sekitar 45 menit ke Bandara Bau-Bau ya. Terus kalau kapal pelni kita jaraknya 14 jam dari Makassar ke Bau-Bau. Jadi central point-nya memang dari Bau-Bau, nanti dari kota Bau-Bau sendiri itu ke Buton Tengah sekian jam, ke Buton Selatan sekian jam, dan ke Butonnya, Wakatobinya, dan keliling kepulauan itu kita bisa sampai beberapa titik lagi. Oke, sebetulnya mana sih yang lebih center? Apakah Bau-Bau atau Kendari untuk Sultra? Oke, kalau senternya ini kita
Central point-nya di Bau-Bau sebenarnya, kota Bau-Bau itu lebih banyak akses bisa menuju kemana saja. Tapi Kendari itu ibu kota provinsi. Betul. Oke, ibu kota provinsi tidak seramai seperti kota Bau-Bau. Memang setahu saya dari sejarah, kota Bau-Bau dari zaman dulu adalah center untuk transportasi ke tempat lainnya dari Sulawesi Tenggara. Kira-kira seperti itu mungkin. Betul, Bang. Betul sekali. Bisa ceritakan sejarahnya sedikit kenapa Bau-Bau lebih terkenal daripada Kendari itu sendiri? Jadi Bau-Bau sendiri dari masa zaman kerajaan, terus ex-kesultanan, itu lebih dikenal oleh teman-teman VOC sebagai jalur rempah. Karena kita ada 3 bandar di sini. Ya. Hari ini kita bicara bandar, itu ada 3 bandar di Indonesia. Bandar Lampung, bandar Batauga, dan Bandar Lasalimo. Nah, 2 bandar ini ada di kota Bau-Baunya, Bandar Batauga dan Bandar Lasalimo. Karena ini adalah jalur Dewa Ruci kemarin yang sudah dibuktikan oleh teman-teman BPCB, BPNB. Saya sebagai pelaku pemerhati budaya disampaikan, dan kami juga sudah observasi ya tentang perjalanan jalur rempah ini. Jadi itu kenapa Bau-Bau dijadikan central point. Kalau di sana, jauh di China, ada jalur sutra. Tapi kalau di tempat kita, ada jalur rempah. Baik, menarik sekali apa yang Anda sampaikan. Tadi, saat perkenalan, Anda mengatakan bahwa Anda adalah relawan pendamping untuk desa wisata. Coba tolong ceritakan sih apa yang Anda lakukan. Oke, baik Bapak. Jadi ceritanya ini sangat unik mungkin ya, dan bisa jadi proses pembelajaran teman-teman juga di luar dari Sulawesi Tenggara. Kami memulai relawan ini sejak 2002. Saya sudah bolak-balik di sini untuk membantu teman-teman di desa. Tapi saya fokusnya itu lebih fokusnya di tahun 2018. Jadi 2018 kami mulai turun survei swadaya sendiri. Saya dan tim, saya membentuk tim 4 orang saat itu, dan kami membiayai diri sendiri untuk survei potensi desa-desa yang ada di Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara ini, Bapak, bentukan alamnya sangat indah, dan saya sangat jatuh cinta dengan apa yang ada di Sulawesi Tenggara hari ini. Sepakat, memang Sulawesi Tenggara itu indah bukan main. Ya, silakan lanjut. Oke, jadi proses memulai awal, saya ke desa-desa, saya dan tim lebih ke pendampingan edukasi. Karena di zaman merdeka ini yang saya rasa kita sudah merdeka, dan ternyata di desa yang ada di Sulawesi Tenggara ini, dan itu banyak ya, tidak satu desa saja Bapak, belum merdeka saya rasa, itu masih dijajah. Karena masih ada lampunya, listriknya yang tidak ada, terus masih ada juga 80% penduduk desa itu tidak bisa membaca dan menulis. Tidak dan sekolah itu yang maksudnya? Tidak sekolah Bapak. Karena dalam satu desa ada yang tidak punya sekolah, jadi tidak ada infrastrukturnya, tidak memiliki sarana sekolah. Jadi itu sangat miris ya bagi kami. Sampai pada akhirnya saya dan tim memikirkan untuk mengumpulkan buku-buku bekas. Setelah itu kami salurkan ke desa-desa wisata, yang artinya belum diklaim juga untuk sebagai desa wisata sih Bapak, karena itu harus di-SK-kan ya untuk menjadi desa wisata. Tapi potensi mereka ada. Potensi menjadi desa wisata itu ada. Jadi kami buat taman-taman baca. Oke. Saya ingin satu kesepahaman nih. Apa yang Anda maksud dengan desa wisata? Apakah itu satu desa yang layak dikunjungi oleh wisatawan, entah wisatawan lokal atau domestik, atau desa untuk orang datang menginap, bermain di sana, atau satu aktivitas di mana ada kegiatan desa? Yang bagian mana yang Anda lakukan untuk pembinaan desa atau pembinaan desa wisata ini?
Oke, saya second ya, yang kedua Bapak. Oke, Jadi desa wisata itu adalah di mana ada wisatawan lokal atau wisatawan mancanegara yang berkunjung ke desa itu dan menikmati suasana pedesaan. Tidur mereka bersama masyarakat yang kata akademisnya bisa dibilang homestay, oke, itu disebut homestay. Jadi mereka kami bantu edukasi cara membuat paket tur di desa itu. oke, Ya, satu contoh Bapak, saya ya, contohkan satu untuk paket tur yang sudah kami buat di desa-desa binaan kami, itu ada memancing. Jadi kita memancing. ya Oke, fishing, memancing memancing ikan ya, ya di sungai atau di laut? di laut Bapak. Oke, Karena itu rata-rata kita di Sultra ini kan pesisir ya Bapak. oke, Jadi kita memancing pakai turnya memancing itu di saat air lautnya surut. oke, Jadi mereka tamu-tamu kami itu kami modalin dengan perlengkapan alat ya seperti ya, lampu kepala, oke, terus tombak ombak, atau ya, tombak kecil, ya. terus sama ember. Jadi itu mereka beli paket 100.000 dan mereka sudah turun memancing. Oke, oke. Oke, Seperti dalam membangun desa wisata atau dalam membangun pariwisata, tentunya sustainable tourism itu sangat diperlukan. Kita itu. menjaga habitatnya supaya tidak rusak, kemudian juga membina masyarakatnya supaya mendapatkan manfaat dari pariwisata. Apakah itu yang Anda lakukan? Iya, betul. Salah satu contoh ya, kami membantu bagaimana mereka bisa menjaga karang koral. Oke, Ya, jadi kami mengedukasi mereka buruknya bom-bom ikan. ya, Jadi beberapa titik karena ini memang di Sultra ini komposisi pesisir itu 99% Bapak. ya, Jadi ya, memang rata-rata objek-objek di desa wisata ini mengandalkan pantainya. ya, Jadi kami menjaga koral itu dengan edukasi kepada teman-teman nelayan bahwa ya. tidak tidak baiknya menggunakan bom-bom ikan itu. Itu Oke. sih edukasi-edukasi seperti itu yang kami lakukan. Ya, maaf, yang Anda lakukan itu memperkenalkan desa wisata. Tetapi sekali lagi maaf, saya tidak terlalu kenal dengan desa wisata di Bawau. Ada yang salah di sini. Mungkin Iya, Anda bisa mengajukan sesuatu, menyampaikan sesuatu supaya yang salah ini diperbaiki, apa yang masyarakat setempat, apa yang Anda lakukan bisa diketahui secara umum, bisa memajukan. Karena satu tempat yang Anda kembangkan itu, kalau memang berhasil, itu akan membawa dampak yang begitu luas bagi mungkin penduduk satu desa atau mungkin satu kecamatan. Silakan. oke, baik. Ini sebenarnya pertanyaan yang bagus sekali Bapak ya, kena sekali. Jadi langkah awal hari ini saya mewakili beberapa teman-teman komunitas yang sudah berbuat juga karena sudah melihat kami di jalan hari ini. Satu hal yang kami harus tekankan di sini adalah sinerginya dengan pemerintah. Itu dia. Pemerintah daerah atau pemerintah pusat? Pemerintah daerah pastinya. Karena Oke. hari ini yang membantu teman-teman berbuat di Sultra adalah pemerintah pusat. Karena melalui data-data yang kami berikan. Kalau untuk pemerintah daerah sini, mereka responnya sangat bagus. Hanya karena refocusing anggaran. Kalau kita bercerita mengenai goa, di China, di tempatnya namanya Guilin, itu ada satu goa yang menurut pandangan saya sangat biasa-biasa saja. Tetapi Oke. karena dikelola dengan sedemikian rapih, kemudian diberikan lighting yang sedemikian bagus, dan kecapnya, story selling-nya sangat tinggi oleh Iya, para pemandu wisata di sana, iya. sehingga di era tertentu di tahun 80-an sampai tahun 2000-an, gua tersebut menjadi salah satu destinasi yang harus dikunjungi pada saat ke China. Bagaimana kira-kira potensi gua di Buton ini? Oke, baik Bapak. Itu PR berat, sangat berat sebenarnya untuk saya langkah awal karena uh,
teman-teman pelaku penggiat yang ada juga di Sulawesi Tenggara ini sebenarnya sudah berbuat juga mereka. Saya tidak bisa menyalahkan juga teman-teman hari ini. Ya kita kurang di promosinya, terus untuk storytelling dan storytellingnya juga memang saya harus lebih sabar untuk mengerjakannya itu satu persatu. Tapi goa-goa kami tidak kalah indah dengan Thailand atau Chinese atau Saktum, Ya, goa yang terindah undercover-nya di seluruh dunia ya, juara satu ya. Saktum. Saya berharap mudah-mudahan Pak Menteri Erick Ya. Thohir mendengar acara ini, karena Pak Menteri Erick itu bisa mengangkat seorang penyanyi cilik sampai sekarang menjadi jutawan atau miliarder karena bakatnya. Sedangkan ini kan di Buton, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, potensi pariwisatanya sangat tinggi sekali. Tapi mungkin not yet touchable, belum tersentuh, Yes. atau mungkin masih the hidden destination. Baik, apa yang Anda sampaikan menarik sekali. Saya juga mendengar Anda adalah penggiat pariwisata. Anda banyak menemukan destinasi, potensi pariwisata yang kata yang paling pas adalah the hidden destination. Silakan Anda ceritakan sedikit mengenai the hidden destination. Mudah-mudahan akan menjadi satu daya tarik bagi pariwisata Sulawesi Tenggara, tentunya pariwisata Indonesia. Silakan. Baik Bapak, terima kasih. Ya, untuk Sulawesi Tenggara sendiri, kami memiliki banyak the hidden tourism. Exactly itu lebih ke budaya ya, wisata budaya. Kita lebih ke wisata budaya. Jadi banyak situs-situs yang berada di dalam hutan Bapak yang kami temukan. Kebetulan saya juga basically-nya itu adalah pencinta alam. Jadi suka keluar masuk hutan dan turun naik gunung. Jadi kami banyak menemukan benteng-benteng, terus kami menemukan situs jalan berkuda. Ya. Ada beberapa titik situs jalan berkuda yang memang itu area situs tersebut dekat sekali dengan benteng. Jadi bisa dikatakan jalanan pasukan berkuda di situ melewati itu karena bentukannya juga memang ditata rapi ya bebatuannya seperti itu. Terus kalau bentuk benteng sendiri diameter yang kami pelajari di luar dari saya sebagai komunitas pemerhati budaya berteman dengan teman-teman BPNB dan BPCB, yang saya pelajari adalah di mana ketika itu dinyatakan itu adalah sebuah benteng, diameter yang kami temukan itu 80 cm Bapak. Jadi itu bisa dikatakan sebuah benteng dan itu berada di atas puncak dan ada beberapa di titik gunung di Sulawesi Tenggara ini. Saya ada 4 gunung sudah naik. Salah satunya adalah Mekongga. Gunung Mekongga adalah gunung tertinggi di Sulawesi Tenggara. Oke, menarik sekali. Apakah daerah-daerah tersebut memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata? Sangat, Bapak. Sangat menunjang ya. Artinya hari ini Wakatobi dijadikan salah satu prioritas, destinasi prioritas. Sebenarnya tidak hanya kita berbicara Wakatobi, tapi kita ada Pulau Sagori, identik dengan segitiga bermudanya Sulawesi Tenggara. Oke, dan kita punya Mekongga. Mekongga adalah gunung tertinggi dan itu hutan lumut yang ada sama dengan Papua punya, kami juga miliki di sini. Jadi kita berbicara Sultra, kita ada 17 wilayah, 15 kabupaten dan 2 kota. Keseluruhan ini punya ikon masing-masing. Bapak. Ya, jadi tidak hanya berbicara Wakatobi. Jadi destinasi yang kami miliki hari ini di Sulawesi Tenggara itu semua bisa kita majukan untuk menjadi destinasi prioritas. Menarik sekali dari sisi sejarah, dari sisi destinasi, dan satu yang saya dengar kegiatan Anda ngamen untuk mendapatkan dana untuk membangun pendidikan masyarakat desa. Mulia sekali. Silakan Anda ceritakan. Hanya karena modal bagaimana saya dan tim bisa berbuat untuk teman-teman di desa yang memang sangat-sangat membutuhkan sentuhan.
seperti itu. Jadi kami setiap malam Sabtu dan malam Oke. Minggu itu ada ngamen di beberapa titik kafe Kendari. Saya dan tim itu 4 orang nyanyi semua nih di berbagai macam di berbagai tempat kafe-kafe yang udah disampaikan kan bahwa kita mau manggung nih Ya. nyanyi-nyanyi. Jadi hasil dari itu kami kumpul Ya. untuk kita salurkan ke teman-teman desa. Biasa juga kami juga belanja langsung sih. Kita langsung belanja, taruhlah belanjanya ATK ya, pulpen, Ya. buku-buku untuk mereka bisa gunakan. Lebih ke edukasi sih Bapak. Oke. Nah, pertanyaan saya, seberapa butuh desa binaan itu untuk pendidikan? Oke, kalau butuh, sangat butuh Bapak. Progres saya terakhir di Januari tahun ini, saya ada membina turun di Desa Labengki, itu bantuan juga dari teman-teman kementerian ya, Kementerian Pariwisata, tahap pelatihan waktu itu. Jadi saya masuk sebagai asesor wisata selam. Saya melatih teman-teman di Labengki dan Desa Sumbano yang notabene Desa wisata Labengki ini adalah prioritas dari Sulawesi Tenggara. Di sana Bapak itu edukasinya minim sekali. Oke. Jadi lampu juga itu menyala dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Oke. Ya. Terus untuk kelompok umum ya, anak-anak saja sudah tidak mampu untuk sekolah. Jadi apalagi ibu-ibunya, kelompok umumnya ini 80% Bapak tidak bisa membaca dan menulis. Jadi saya di sana melatih, batas dari tugas kementerian itu 15 hari, saya nambah sampai 30 hari saya di sana. Karena saya edukasinya sampai malam, itu ada beberapa kelas saya bagi jadinya. Oke. Anak-anak dan orang tua. Jadi Bapak tanya seberapa butuh, kami sangat membutuhkan. Jadi saya tidak bisa takar itu berapa saya harus butuhkan, tapi sangat-sangat butuh sekali kami untuk pendidikan di Sulawesi Tenggara ini. Oke, mulia sekali apa yang Anda kerjakan. Mudah-mudahan para pendengar kita, para pelaku pariwisata di kota-kota besar, di Jakarta, di Surabaya, terketuk hatinya untuk melirik bagaimana mengembangkan pariwisata di Bau-Bau. Rekan Dewi, menarik sekali apa yang Anda ceritakan mengenai sejarah, mengenai destinasi, dan saya yakin Anda adalah seorang narasumber yang mumpuni untuk menceritakan, untuk menggali destinasi pariwisata di Sulawesi Tenggara. Saya harap lain kesempatan Anda bersedia menjadi narasumber saya bercerita mengenai destinasi pariwisata di Sulawesi Tenggara. Saya, Yongki Adiasa, sebagai host, pamit undur diri. Salam Pariwisata Indonesia Maju.